Universitas Erlangga. Sekarang saya di Untak. Apakah kejadian tahun 97, 98, 99 akan terulang? Karena undang-undang sudah diapakan, ayo? Oke. Hanya untuk kepentingan penguasa. Sekarang musuh kita polisi loh. Betul. Musuh kita sekarang polisi dan tentara. Saya berdiri di sini. Nek ono kupingnya kok polisi, nih polisi, tangkap saya, jangan anak-anakku. Karena kita harus menitipkan anak cucu saya supaya Indonesia ora digawe sakarepe dhewe. Rek iki swidak 7 tahun. Ning aku ora gelem kalah karo sampean kabeh. Rumah saya Batu Malang. Tadi kesini naik kereta api, budal dadak dodol PT. Tetapi karena saya mendengar anak-anakku di Untak lagi kumpul, makanya saya datang ke sini. Orang nonton di panitia orasine Bu Sinta, orang no. Tetapi saya perlu sampaikan sekali lagi, hai anak muda, kalian jangan takut. Mari kita bersama-sama kawal. Pemilu 2024 adalah pemilu yang baik. Pulang saja, jangan jadi mahasiswa. Kenangan ini akan kami berikan kepada perwakilan dari kalian sebagai pemicu, sebagai semangat. Tanggung jawab negara ini ada di pundak kalian. Demokrasi ada di pundak kalian. Saat ini atau tidak sama sekali. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup bang miskin kota! Saya mewakili kawan-kawan aktivis 98 purnawirawan yang luluh lantak di medan kehancuran. Darah kami tidak terima jika kalian harus menghadapi peristiwa 98 lagi. Aku 20-30 tahun ke depan, kami yang tua akan mati. Kalian yang harus menggantikan kami. Hidup mahasiswa! Pembohong-pembohong, hegemoni, arus-arus politik, distorsi dari ruang hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita disuruh untuk tunduk kepada penguasa, hanya satu, lawan. Kami ingin mendengar suara kalian lantang bernyanyi deru hidup aku dalam Vivere Colosso. Kalian adalah penerus kami. Menjelang pemilu, arah dukungan mahasiswa selalu ditunggu-tunggu. Bagaimana Agent of Change ini menentukan sikap, memilih putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Dan hari ini, kita sama-sama tahu bahwa mahasiswa seluruh Indonesia telah membulatkan tekad mendukung Ganjar.
Semangat dukungan itu mereka tumpahkan dalam acara peringatan 25 tahun reformasi yang diadakan oleh Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98. Saya yakin betul inilah generasi Indonesia ke depan yang punya mimpi besar pada bangsa, pada republik ini. Saya mendapatkan energi yang luar biasa, teringat waktu kita mahasiswa, merekalah dengan segala idealita berjuang, tidak pernah takut, tidak pernah lelah, dan penuh dengan kecerdasan. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang hebat yang besar. Momen itu sengaja dipilih oleh mahasiswa guna mengenang sejarah bahwa bangsa ini pernah di titik kelam. Era di mana demokrasi dikebiri, kekuasaan dilanggengkan dengan segala cara, kritik dan saran juga dibungkam. Zaman seperti itu jelas tak boleh terulang kembali. Tak ada lagi ruang untuk model kepemimpinan otoriter dan penuh KKN di negeri ini. Catatan-catatan pelanggaran HAM tadi diobrolkan, saya kira 12 yang diakui oleh pemerintah itu mesti diselesaikan. Jadi reformasi ini menurut saya mesti kita tuntaskan, karena belum tuntas tas-tas. Mesti direform, pemerintahnya mesti bebas KKN. Hari ini effortnya mulai ada, tapi korupsinya belum tuntas. Saya kira itu PR bersama yang hari ini mesti dipikirkan oleh semuanya. Untuk itu, ikhtiar mencari pemimpin yang mumpuni menjadi tanggung jawab bersama. Mahasiswa pun mempercayakannya kepada Ganjar, sosok yang memiliki integritas tinggi, tak haus kekuasaan, selalu sigap memberantas korupsi, dan tak kenal lelah memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika kemudian korupsi merajalela, kamu ikut korupsi apa enggak? Ini ujian integritas buat kawan-kawan semuanya yang nanti Anda akan siap-siap ke lapangan. Ini godaan. Insya Allah saya doakan kawan-kawan tidak ikut jalur itu. Selalu eling lan waspada. Sehingga para mahasiswa pun percaya di masa kepemimpinan Ganjar nanti, Indonesia bisa semakin demokratis, partisipatif, tidak anti kritik, dan kesejahteraan masyarakat juga bisa diwujudkan secara merata. Nama saya Inaya MD, saya menjadi wakilnya karena sekarang saatnya wakil itu harus muda. Ya. Yang muda yang berbahaya. Berbahaya karena punya bajingan pusat. Wok. Sebentar. Ya. Monggo Bapak sekalian, karena saya hanya mencalonkan menjadi wakil, saya rasa saya nggak perlu ikut debat. Kenapa nggak ikut debat? Mau tahu? Untuk apa? Untuk apa? Ketua Partai Politik pendukung Prabowo Subianto minus Gerindra menunjukkan gejala hilang akal. Serentak terkena gangguan otak. Wah. Penyakit otak kerbau adalah virus yang menyebabkan kebodohan terendah. Kebodohan kelas otak kerbau. Otak yang mengalami kerusakan fungsi atau brain damage. Prabowo menggandeng Gibran sebagai cawapres wajar saja. Walaupun motif Pak Prabowo mudah ditebak, ya ingin menang Pilpres 2024. Bagi Prabowo, Gibran pasti akan diperjuangkan oleh Jokowi sampai menjadi wapres. Dalam situasi dan kondisi seperti Prabowo, siapapun Anda akan menempuh segala cara asal bisa menang. Jadi sah-sah saja Prabowo menempuh langkah yang dianggap ceroboh itu. Akan tetapi, 7 ketum parpol bisa terjebak skenario yang melawan nalar sehat. Mereka mendukung langkah aneh Prabowo menggandeng Gibran. Ini luar biasa gila. Apakah tak terpikirkan oleh ke-7 parpol itu bahwa jika Gibran terpilih wapres, maka dia sewaktu-waktu bisa menjadi presiden kalau Presiden Prabowo berhalangan tetap? Apakah Anda, wahai ke-7 partai, para ketua partai, bisa bayangkan Gibran duduk di kursi presiden pada 2005 atau 2026 misalnya? Gibran akan memimpin negara sebesar ini? Gibran akan memimpin sidang kabinet? Dia akan ikut KTT G20 dan KTT ASEAN? Dia akan hadir di World Economic Forum? Mungkin juga Presiden Gibran akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Kemudian, pernahkah Anda bayangkan dalam situasi genting Gibran akan mengambil keputusan untuk menyatakan perang dengan negara lain? Terus, dia akan memimpin para jenderal yang berperang.
Dan jenderal-jenderal itu pastilah berusia 50 tahun ke atas. Anda merasa tidak ada masalah? Anda serius? Anda masih waras, wahai bapak-bapak ketua umum? Ataukah otak Anda sedang mengalami dengkulisasi? Otaknya ada di dengkul kali ya. Kehebatan seperti apa yang dimiliki Gibran? Apakah Anda merasa dia punya kemampuan luar biasa, eksepsional, sehingga Anda semua tidak keberatan mendukung dia menjadi cawapres? Anda benar-benar sinting. Entah apa yang menyebabkan Anda terkena penyakit otak kerbau. Entah deal apa yang menyebabkan Anda setuju Gibran menjadi cawapres. Entah sebesar apa imbalan yang disediakan untuk Anda semua. Kalau Anda mendukung Gibran untuk posisi gubernur mungkin masih oke. Diangkat menjadi menteri pun tidaklah terlalu meresahkan. Ini kan mau dijadikan wakil presiden, tuan-tuan ketua umum. Dan ada kemungkinan menjadi presiden. Tuan-tuan ketua parpol, Anda masih bisa membatalkan dukungan ini. Tentu bukan menarik pencalonan Gibran. Yang bisa Anda lakukan adalah menyampaikan kepada rakyat bahwa Anda mengambil keputusan mendukung Gibran karena Anda dalam keadaan tidak waras, bahwa Anda serentak hilang akal.